Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 5 Oktober, saya berada di SMA Negeri 1 Melames dalam kegiatan pendampingan individu yang kedua, calon guru penggerak Ibu Diani Primaningsih. Dan fokus pendampingan pada hari ini adalah menyampaikan visi dan prakarsa perubahan calon guru penggerak angkatan 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagaimana dukungan dari Bapak Kepala Sekolah serta rekan sejawat ketika Ibu Diani mengikuti pendidikan guru penggerak yang Ibu Diani jalani selama ini? Alhamdulillah, baik Bapak Kepala Sekolah maupun rekan sejawat itu sangat mendukung saya dalam melaksanakan pendidikan calon guru. Karena terbukti sekali bagaimana Bapak Kepala Sekolah memfasilitasi dan memberikan saya kemudahan untuk melaksanakan semua program yang ada dalam guru penggerak. Kemudian dia juga sangat sering sekali memberi motivasi saya karena saya orang yang sering ngeluh, Pak, tugasnya banyak. Beliaunya sangat, ayo Mbak, selesaikan. Kemudian untuk rekan sejawat sendiri, kebetulan alhamdulillah terutama yang kelima orang tadi itu sangat mendukung saya penuh sekali. Mereka tidak segan ketika saya minta tolong untuk melakukan rencana pembelajaran, kemudian dalam proses pembelajaran mereka menyediakan waktu untuk menemani saya, kemudian melakukan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Simpulannya sangat mendukung sekali ya Bu ya. Iya betul, lebih menyenangkan. Kemudian tantangan apa yang Bu Diani hadapi di lingkungan sekolah itu? Tantangannya lebih ke motivasi saya sendiri, Bu. Karena dari awal itu sangat menggebu. Bu Diani, apa saja yang sudah Bu Diani pelajari pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3? Pada modul 1.1 itu saya lebih mempelajari tentang filosofi pendidikan dan belajar Nusantara. Sementara pada modul 1.2 kami CGP lebih mempelajari tentang nilai dan peran dari calon guru penggerak, dan pada modul yang ketiga ini kami mempelajari tentang visi dari guru penggerak. Apa saja hal yang menarik penjenengan ketika merintis komunitas praktisi? Yang paling menarik dari merintis komunitas praktisi itu adalah proses menggerakkan dari rekan sejawat mungkin yang awalnya kurang berminat atau kurang antusias mengikuti komunitas praktisi, bagaimana berubah menjadi berminat. Nah, itu yang baru saya pelajari dan akhirnya saya mau memperdulikan. Awalnya saya tidak peduli monggo kerso, itu urusan panjenengan piyambak. Akhirnya sekarang lebih ikut berpartisipasi untuk memikirkan keberlangsungannya ke depannya seperti apa. Terima kasih Bu Diani. Bapak Dr. Imam Masiki MPT selaku Kepala SMA
praktek kita namanya Diani, dan yang saya hormati teman-teman ibu ini, dan juga perwakilan dari siswa satu program besar sebagai semuanya yang ada di sini alhamdulillah kita semuanya bisa di sini dalam keadaan sehat dan sehat jasmani. Yang kedua, selamat bersalam semoga selalu dilibatkan pada jenis kita agar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita dari zaman kehidupan dan kehidupan dan kita bersama. Yang ketiga, terima kasih kita ucapkan khususnya kepada tim Susadi yang sudah berkenan hadir di sini dalam rangka mendampingi guru praktek kami pemuda kami kemudian ini. Alhamdulillah ini kita saya karena sesuatu produk bukan motor ini hanya luar biasa, nomor yang luar biasa. Terima kasih, dan juga terima kasih juga ini ada kesempatan untuk latihan atau untuk memaparkan visi dan misi terkait dengan dan juga dari teman-teman semuanya. Terima kasih dari anak-anak semuanya. Mudah-mudahan acara ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran semuanya demi keluarga besar dan sebetulnya juga terima kasih dari MC dataannya, luar biasa loh MC dataannya. Itu memang harus begitu. Kita siap, anak-anak juga loh. Kalian itu ya, itu mana dari semangat sampai kenal pendidikan karakternya, juga kondisi kita karakternya bagus. Jadi kalau misalkan semangat misalkan kita semangat mas toh hubungannya kan duri, nah mau betul saja nggak, tidak boleh, harus siap. Misalkan juga diajari seperti itu, dan juga semuanya. Dan bagi ini terima kasih sebenarnya sudah memilih teman-teman yang ada di sini, semuanya masih mudah-mudahan. Mudah-mudahan semuanya, mudah-mudahan nanti ketuaan menjadi guru. Yang sekarang saya kan dua nih dan berkata ke masyarakat. Yang lain pun insya Allah nanti segera bisa masuk ke BPKK Kemasan, sehingga bisa masuk ke guru. Dan mudah-mudahan nanti kedepannya persoalan guru kan tidak saya senang. Nah, sehingga semuanya bisa, dan pendidikan yang masih mudah-mudahan ya, guru yang masih mudah-mudahan punya potensi yang luar biasa ini. Kalau warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Imron Rosidi MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru aja, Ibu Guru SMA Negeri 1 Lames, serta anak-anak itu yang saya sayangi, dan tak lupa Ibu Diani selaku calon guru penggerak yang pasti paling saya cintai karena saya harus mendampingi beliau nanti setiap bulan ke sini gitu. Untuk mukadimah saya ikut yang di depan. Selanjutnya, sebelum acara ini dimulai, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Mungkin kalau Bapak Kepala Sekolah sudah kenal, saya sudah beberapa kali ke sini. Kalau ibu-ibu dan anak-anak belum. Saya nama Rini Susanti, dinas saya sebagai guru di SDN Sudarjo. Terus kedatangan saya ke sini ingin mendampingi Ibu Diani dalam proses belajar, menyampaikan visi dan prakasa perubahan beliau sebagai calon guru penggerak, yang nantinya saya harapkan visi beliau bisa berpihak kepada murid. Itu yang diharapkan sesuai pemikiran Diajar Pilantoro di kurikulum. Jadi meskipun visi sekolah sudah ada, akan lebih baiknya nanti bisa diselaraskan dengan visi dari Ibu Diani. Kita tidak perlu merubah visi sekolah yang sudah ada, dan apabila visi sekolah SMA Negeri Lames ini sudah berpihak kepada murid, ini nanti kita tinggal diskusi program-program lain yang mendukung
dan tentunya dan yang pasti harus berpihak kepada murid. Calon guru penggerak, kemudian SDN Ngelames 1 dan SDN Purworejo 2. Kebetulan hari ini jadwal Ibu Jenny untuk mempresentasikan visi yang sudah beliau buat. Monggo dari saya mungkin cukup sekian, kita ikuti presentasi dari Ibu Jenny dan saya mohon nanti Ibu Guru ada usulan atau saran yang diberikan untuk Ibu Jenny. Itu akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang telah hadir dan mendampingi saya dalam proses sosialisasi dari visi dan prakarsa perubahan. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman Golo Bu Ibu, di mana saya sering sharing dengan beliau-beliau ini, dan paling boten adalah menjaga kewarasan saya. Karena bagaimanapun jujur mawon kegiatan guru penggerak ini sangat padat sekali. Di samping itu saya juga harus melaksanakan tugas lain yang dibebankan kepada saya. Jadi mereka ini adalah penyemangat sekaligus penjaga kewarasan. Kemudian ini relawan Bu ini murid-murid saya yang cantik-cantik, ganteng-ganteng. Alhamdulillah sekali mereka dengan senang hati ketika saya minta tolong itu tidak menggundul. Itu sedikit perkenalan saja, selesai lebih dekat dengan siswa dari SMA. Di sini tujuan saya dalam melakukan sosialisasi adalah untuk merumuskan atau menebalkan visi sekolah. Jadi visi sekolah tetap ada, tapi kita hanya membuat visi dari calon guru penggerak yang sangat real dan mudah untuk kita laksanakan dalam kehidupan atau pembelajaran sehari-hari. Yang kedua adalah untuk membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ini kebetulan alhamdulillah sekali melalui program guru penggerak ini saya memperoleh pengetahuan baru tentang istilah dari prakarsa perubahan yang selama ini mungkin tidak pernah saya kenal meskipun dari media ataupun selama saya menempuh kuliah baik S1 maupun S2. Jadi hari ini saya mau sharing tujuan kita kali ini berkumpul di sini. Baik, sebelum ke paparan selanjutnya, di sini ada sebuah puisi Aku Melihat Indonesia karya dari Insinyur Soekarno. Saya minta tolong ini murid saya yang cantik biar dia menunjukkan keahliannya. Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai liar, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai liar itu. Aku Dibacakan oleh Ananda Lintang tadi, poin utamanya adalah bentuk dari cinta tanah air Insinyur Soekarno yang inginnya adalah ditularkan kepada semua anak bangsa. Selain itu adalah bahwa kita harus melakukan perubahan untuk menuju ke arah yang lebih baik. Itu kalau bisa kita ambil sedikit poin utama dari puisi tentang Aku Melihat Indonesia. Misalnya pelajar Pancasila. Kebetulan SMA Ngelames itu sudah melaksanakan kurikulum merdeka selama 2 tahun itu. Dan kebetulan juga 2 minggu kemarin itu kita baru saja melakukan aksi nyata atau proyek T5. Kebetulan untuk kelas 10-nya itu tentang kebinekaan global, kemudian kelas 11-nya kemarin tentang suara kebetulan mereka ini ibu-ibu ini juga orang yang sangat berperan aktif dalam manajemen. Jadi insya Allah laksanakan secara bersama-sama. Itu visi sekolah. Kemudian kalau kita mengingat lagi dari visi dari SMA 1 Ngelames, dalam himne dan marsnya sudah sangat
mungkin anak-anak sendiri sudah di luar kepala itu karena sudah menjadi bagian liriknya. Apa? Unggul dalam iptek, tangguh dalam ikat, dan berwawasan lingkungan. Semoga ini juga yang tertanam di dalam karakter putra putri dari SMA. Bukan hanya sekedar lirik ataupun tertulis di pelang-pelang saja. Itu harapan terbesar dari seluruh warga sekolah dari SMA 1. Kemudian sebagai seorang guru penggerak pasti punya angan-angan. Yang namanya calon guru penggerak mengikuti pendidikan itu karena dasarnya adalah berpikir untuk kemajuan atau perubahan dari peserta didik atau pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Di sini kalau saya boleh merumuskan angan-angan atau imajinasi saya terhadap siswa-siswi yang saya didik untuk 5 atau 10 tahun mendatang, itu kalau saya rumuskan menjadi beberapa poin utama ini. Mulai dari religius, kemudian menjadi seorang pembelajar yang mandiri, kreatif, mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis, punya jiwa kompetitif. Itu yang kadang masih kurang ya. Tapi insya Allah kalau kita punya niat dan kemauan, insya Allah bisa. Kemudian mengenal teknologi, kalau ini sudah tuntutan zaman. Kemudian saya percaya bahwa murid itu sebagai individu yang beriman. Kemudian lagi saya pun memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah menjadi seperti apa pribadi yang berbeda. Kalimat utama berikutnya dalam mendidik mereka, saya mengutamakan saya dan guru lain di sekolah yakin untuk bagaimana. Kemudian oleh karena itu saya dan guru di sekolah saya paham realistis dan sederhana saja yang sekiranya saya mampu untuk melaksanakan dalam keseharian proses pembelajaran, yaitu apa? Mewujudkan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menumbuhkan karakter religius dan kemandirian siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa saya menekankan ke proses pembelajaran yang menyenangkan? Karena saya sadar penuh bahwa materi saya itu kalau dibilang materi yang menakutkan, hampir semua murid, bahkan mungkin saya sendiri dulu itu juga menganggap matematika adalah sesuatu yang menakutkan. Jadi saya tidak mau menambah beban dari murid saya ketika harus berurusan dengan X, dengan Y, dengan saya datang bahasanya apa ya? Menuntut itu apa? Cemberut ya. Berupa inquiry apresiatif. Ini adalah ilmu baru yang saya peroleh selama pendidikan dari calon guru penggerak. Jadi kalau selama ini kita melihat suatu tantangan atau hambatan, pasti pikirannya adalah yang negatif dulu. Nah, melalui paradigma inquiry apresiatif ini, pola pikir kita dibalik. Jadi kita harus melihat kelebihan atau aset yang kita punya. Misalkan anak-anak itu kalau waktunya Jumatan biasanya ya disiplinnya kurang. Itu kadang sudah menjadi beban tersendiri bagi kita sebagai guru. Padahal artinya apa? Itu adalah tantangan kita untuk melakukan perubahan bagaimana caranya agar siswa menjadi lebih disiplin. Tapi karena paradigma kita pertama adalah penangkapan yang negatif, akhirnya kita pola pikirnya juga berubah menjadi negatif. Artinya apa? Menjadi beban. Malah cacah ki paling nek ora ya wis ngono kae. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan tadi visi, mau menambahkan sesuai dengan tadi visi misinya yang sudah diberikan oleh Bu Diani, terutama pada mungkin kepercayaan diri siswa. Saya melihat khususnya untuk siswa-siswa saya ya, yang sekarang saya lihat itu ketika untuk tampil di depan itu mungkin hanya beberapa
hanya dalam sekolah mungkin bisa terhitung 5 dan itu saja. Nah mungkin ketika tadi visi misinya sudah terlaksanakan ditambah dengan praktek dari guru-guru yang ada di SMA Negeri Wames dengan upaya yaitu mengenalkan media sosial karena ternyata anak-anak itu sudah jauh dari yang namanya literasi. Mereka hanya literasi lewat media sosial. Itu pun yang dilihat bukan sebagian dari pengetahuan. Ketika saya melihat isi dari media sosial yang banyak sekali, ada yang positif dan ada yang negatifnya, kenapa kita tidak mengambil langkah sebagai guru juga untuk tadi mengapresiasi agar siswa itu lebih percaya diri dengan adanya kita memberikan kesempatan pada siswa. Misal ketika siswa tidak bisa menunjukkan di depan untuk mempresentasikan, ketika siswa misalkan diberikan ulangan terus dia remedial, kita berikan tugas yang lain untuk memenuhi nilainya daripada remedial sekarang misalkan hanya sebagai dia nyontek lagi. Tapi ketika kemarin saya praktekkan, berikan kesempatan dia mengakses media sosial, kemudian membuat video tentang satu saja soal, ternyata itu berdampak. Satu, ternyata menimbulkan rasa kepercayaan diri pada siswa tersebut. Padahal nyatanya kalau di kelas dia malu untuk menunjukkan mengapresiasi dirinya di depan teman-temannya. Jadi mungkin nanti ke depannya juga dengan adanya perkembangan teknologi itu juga bisa memupuk rasa kepercayaan diri siswa. Nanti setelah berangsur-angsur mungkin setelah dia percaya diri di bermedia sosial dan juga yang di-upload adalah pengetahuan, itu juga bisa menularkan ke teman-teman lain. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah memberikan saran, memang betul sekali. Pada poin utama yang saya dapat itu memang kita harus menyesuaikan pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kodrat mereka, zamannya mereka. Jadi kalau selama ini kita terpaku, terutama sesama guru matematika kan biasanya terpaku paper dan paper, ternyata itu tidak membuat mereka tertantang. Kita memang harus menyesuaikan dengan kodrat mereka karena mereka dalam zamannya bermedia sosial, maka kita juga harus bisa menguasai media sosial, tapi untuk memanfaatkan dalam proses pembelajaran. Gitu, atau suasana. Ini sangat baik sekali. Insya Allah kita sama-sama saling belajar dan saling mengingatkan. Selanjutnya mungkin ada saran dipaparkan dari visinya Bu Jiani bahwa ada 3 visi yang nanti disampaikan, ada religius, ada kepercayaan diri, sama ada kemandirian. Untuk kepercayaan diri tadi sudah ditambahkan sama Bu Besi. Untuk saya yang menyampaikan tentang ini memberikan usulan tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang dimiliki oleh setiap anak itu tidak sama. Artinya apa? Setiap anak itu belum tentu memiliki rasa percaya diri sejak dari dalam dirinya sendiri. Kita aja misalnya orang punya anak 3 ya, belum tentu ketiga-tiganya itu punya rasa kemandirian. Belum tentu ketiga-tiganya itu mandiri. Semuanya itu dididik dari sejak kecil dari keluarga. Begitu juga siswa itu datang ke sini sudah besar, sudah usia kurang lebih 14 tahun. Berarti kan pupukan mereka itu kan sejak dari keluarganya sendiri. Nah, kita juga tidak tahu latar belakang keluarga itu bagaimana. Insya Allah sudah melatih sebaik mungkin untuk putra-putrinya nih. Tapi kenyataannya untuk kemandirian anak di sekolah itu belum tentu sama anak yang satu dengan yang lain. Itu tadi kembali ke P5, ke aneka-ragaman. Jadi anak kita itu dalam satu kelas misalnya 30 orang, belum tentu 30 orang itu adalah mandiri karena mereka lahir dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Jika tadi Bu Diani mengharapkan kemandirian dari siswa, itu kan juga ada perlu prosesnya. Mungkin salah satunya adalah pertama mengenali latar belakang dari siswa-siswinya itu, terus kemudian bagaimana pendekatan personalnya kepada siswa untuk mewujudkan agar siswanya itu bisa mandiri. Ini itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali Bu Retno. Memang benar sekali bahwa kita itu memang harus melakukan pendekatan personal kepada siswa, karena dengan mengidentifikasi latar belakang mereka kita akan menjadi lebih kenal, lebih dekat, kemudian kita bisa membantu mengurangi segala masalah yang mereka hadapi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mereka. Kita tahu bahwa setiap anak yang masuk di SMA Negeri 1 Lames itu adalah beraneka ragam dan memiliki kepribadian yang unik, yang betul sekali. Makanya benar bahwa pendekatan personal atau pengenalan, mengidentifikasi dari siswa secara masing-masing itu sangat diperlukan. Nanti insya Allah dalam proses pembelajaran kita akan berusaha untuk lebih dekat dengan siswa agar paling tidak kita bisa meningkatkan kualitas mereka, karena tugas kita bukan hanya mengajar, tugas kita adalah menuntun. Selanjutnya mungkin ada Asanda dari kelas 12 IPA 4. Di sini menurut saya kan Budiani tadi guru harus mengenalkan teknologi kepada muridnya. Nah, untuk itu kan pasti kalau guru-guru lain tugas itu selalu biasanya pakai paper atau tugasnya itu tulis ya. Itu menurut saya bisa ditambahkan untuk kan menggunakan teknologi, jadi bisa membuat dari media sosial atau gimana gitu tugasnya, biar murid teman-teman itu nggak merasa bosan jika tugasnya hanya selembar kertas, atau bahkan nanti kalau sudah dikumpulkan kan nggak dibaca kembali atau gimana gitu. Jadi kalau diajarkan melalui hal yang menarik itu bisa teringat di dalam murid tersebut. Terima kasih sekali Ananda Retno, usulnya sangat bagus sekali. Jadi memang ya betul sekali bahwa sebetulnya untuk tugas itu kita sudah tidak harus tergantung pada paper lagi ya. Apalagi kita adalah sekolah adiwiyata. Sebagai pelopor adiwiyata, Ibu Retno pasti sudah sangat paham bahwa kita harus mengurangi penggunaan kertas, karena kertas itu dibuat dari kulit pohon apa kayunya Bu? Kulit pohon. Jadi satu lembar kertas itu menghabiskan berapa banyak pohon. Nah, betul sekali kita harus juga bisa membangun wawasan lingkungan sesuai dengan visi dari SMA 1 Lames. Nanti insya Allah untuk proses pembelajaran selanjutnya kita akan coba menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah pernah dikenal atau sudah sangat sering digunakan, seperti Quizzes, atau mungkin penugasannya nanti beda saja ya. Jadi membuat video kemudian diupload di TikTok seperti yang Ibu Si pernah lakukan. Jadi selain menyelesaikan tugas yang diberikan guru adalah memberi konten. Nah, kan kalian sukanya gitu. Bu, foto dulu untuk apa? Konten. Nah, kontennya sekarang diganti. Kontennya berisi tugas-tugas matematika. Jadi temannya kalau melihat IG-nya itu tidak hanya melihat foto yang sekedar foto, tapi juga sekaligus belajar mengingat konsep-konsep matematika. Bagus sekali. Terima kasih. Insya Allah kita akan segera mengaplikasikannya. Luar biasa sekali Ibu Diani hari ini sudah memaparkan visi dan prakarsa perubahannya sebagai calon guru penggerak. Saya perhatikan tadi visi dan prakarsa perubahan yang telah disampaikan Ibu Diani sudah berpihak kepada murid. Nah, dari saran Ibu Guru tadi juga saya sangat berterima kasih. Yang pertama dari Ibu siapa tadi? Bu Usi tentang kepercayaan diri siswa melalui teknologi. Kemudian Ibu
Retnawati kemandirian siswa. Semua usulan bagus demi tercapainya visi SMA Negeri 1 Melames. Visi itu adalah impian yang perlu kita raih supaya SMA Negeri 1 Melames bisa lebih maju dan sukses. Ibu dan anak-anak, saya miris ya, selama ini ada di berita ada pembulian anak-anak itu, kemudian apa lagi itu ya, perkelahian. Nah itu saya itu sebetulnya ya sangat prihatin sekali. Karena apa? Anak di sekolah dididik sesuai visi kita untuk menjadi siswa yang religius, yang mandiri sesuai dengan P5 tadi. Tetapi di luar sana masih ada terjadi seperti itu. Nah saya harapkan anak-anak terutama adab, sopan santun itu yang paling penting, saling menyayangi. 5S apa anak-anak? Senyum, sapa, salam, sopan, santun itu harus diterapkan. Ya, yang beragama Islam juga sholat 5 waktu, menghargai bapak ibu guru di sekolah itu harus dikedepankan agar supaya kejadian-kejadian yang di luar sana itu jangan sampai terjadi di SMA Negeri 1 Melames. Nah untuk pertemuan hari ini saya ingin tahu dari anak-anak bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti presentasi dari Ibu Diani menyampaikan visi dan misinya. Senang, jenuh atau bagaimana? Senang ya, karena apa? Visi yang disampaikan Ibu Diani sudah berpihak kepada siswa. Bu Diani ingin menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi Bu Diani sebagai guru matematika tidak menakutkan lagi ketika masuk ke kelas. Anak-anak kita buat senang dulu, seperti itu ya Bu Diani. Kalau anak-anak senang, kalian tidak akan merasa sulit untuk mengerjakan pelajaran matematika yang selama ini dianggap sebagai momok. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Diani sudah mempresentasikan visi dan prakasa perubahan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.